Selamat pagi dan shalom. Kami dari kelompok 5 mendapat bagian bab 9, siapa pelaku kecurangan dan mengapa. Sebelum itu, saya perkenalkan teman kelompok saya dulu. Yang pertama ada Putri Priscilia Bernat, yang kedua ada Melina Naftali, ketiga ada Setiana Sampelasu, yang keempat ada Indah Febiola, dan saya sendiri Haryanti Toban. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya lanjut saja. Latar belakang mengapa kita harus mengetahui siapa pelaku kecurangan. Sangat penting untuk memahami karakteristik pelaku kecurangan karena mereka tampak sangat mirip dengan kebanyakan orang yang dicari organisasi untuk dipekerjakan sebagai pegawai, diharapkan menjadi klien atau pelanggan, dan juga untuk dijadikan sebagai seorang pemasok. Pengetahuan ini membantu kita untuk mengerti bahwa kebanyakan pegawai, konsumen, pemasok, dan partner bisnis memiliki kesesuaian atau cocok dengan karakteristik yang dimiliki oleh pelaku fraud dan memiliki kemampuan untuk terlibat dalam fraud. Pada saat perekrutan karyawan, kita harus memberikan kualifikasi yang layak. Contohnya, jika dalam kualifikasinya terdapat catatan kriminal, kesalahan calon karyawan, temperamental yang tidak terkontrol, alkoholik, ketergantungan obat-obatan terlarang, dan pola-pola yang menyebabkan dia dipecat dari perusahaan sebelumnya, maka sebaiknya perusahaan tidak menerimanya bekerja. Ini dilakukan untuk pencegahan agar tidak salah dalam perekrutan karyawan. Berikut ada segitiga kecurangan atau biasa disebut dengan the fraud triangle. Yang pertama ada elemen tekanan, kedua ada elemen kesempatan, dan yang ketiga ada elemen rasionalisasi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, elemen tekanan. Tekanan keuangan. Kecurangan yang menguntungkan pelaku secara langsung seperti beberapa hal berikut. Yang pertama, sifat serakah. Yang kedua, hidup di atas rata-rata gaya hidup orang-orang pada umumnya. Gaya hidup bebas tanpa kendali biasanya disebut sebagai pemicu orang-orang jujur dapat terlibat dalam fraud. Contohnya, berjudi, memakai obat-obatan terlarang atau narkoba, minum alkohol, atau berbakat mencuri sejak umur yang masih dini. Hal-hal seperti itu dapat memicu tekanan finansial, karena orang-orang akan membutuhkan uang yang lebih banyak dari seharusnya untuk memenuhi kebutuhannya itu. Yang ketiga, tagihan yang tinggi atau hutang pribadi. Selanjutnya, kebutuhan keuangan yang tidak terduga. Keinginan istri atau suami yang menginginkan peningkatan gaya hidup yang lebih mewah, serta keinginan untuk menggerakkan atau memimpin sistem yang sedang berjalan, seperti perusahaan suami istri mereka. Kita terkadang sulit untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Biasanya kita hidup dilatari oleh nafsu dan keinginan biasa untuk dapat meningkatkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Mengapa? Karena kita selalu bersepsi bahwa orang yang sukses adalah orang yang kaya, memiliki rumah besar, mobil, dan serba kemewahan lain. Tetapi kita tidak melihat dari kesuksesan yang sebenarnya ada pada kehormatan, harga diri, kejujuran, dan integritas kita. Dan bagi sebagian orang, kesuksesan dalam artian kaya lebih penting dibanding kejujuran. Jika tiap-tiap individu memiliki integritas tinggi dan kesempatan yang lebih rendah, mereka membutuhkan tekanan yang tinggi atau sulit untuk menjadi tidak jujur. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan, faktor-faktor yang timbulnya fraud yang berhubungan dengan tekanan pekerjaan, yaitu seperti tidak adanya penghargaan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan, ketidakpuasan terhadap pekerjaan, kekuatan akan kehilangan pekerjaan, sedang mencari-cari promosi, kenaikan jabatan, serta kurangnya upah atau gaji yang diberikan.
Beberapa dari perilaku fraud adalah seorang karyawan yang jujur sebelumnya. Salah satu studi menunjukkan bahwa 30% perilaku fraud mulai ditunjukkan pelaku ketika mereka telah berpengalaman bekerja selama 3 tahun pertama sebagai karyawan. 70% pegawai terlibat ketika mereka berpengalaman bekerja selama 4 sampai 35 tahun dan kelompok umur pegawai yang menduduki peringkat tertinggi dalam perilaku fraud adalah mereka yang telah berumur 35 dan 44 tahun. Next. Ya, ada juga elemen kesempatan. Ada 6 faktor utama yang dapat meningkatkan kesempatan bagi individu-individu untuk dapat terlihat dalam tindakan fraud, yaitu 1. Kurangnya pengendalian yang mengintari untuk dapat mencegah atau mendeteksi adanya perilaku kecurangan atau fraud. Kedua, ketidakmampuan untuk menilai kualitas dari performa kinerja. Ketiga, gagal untuk mendisiplinkan pelaku fraud. Keempat, kurangnya akses informasi. Kelima, ketidakmampuan atau ketidakcakapan serta sikap apatis. Kelima, kurangnya jejak audit. Ya, next selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Adapun prosedur atau aktivitas pengendalian. Yang pertama, pemisahan tugas atau wewenang. Meliputi pembagian tugas menjadi 2 bagian. Jadi tidak ada individu yang memiliki pengendalian secara penuh. Ada individu yang memiliki pengendalian secara penuh terhadap satu tugas. Dual custody mengacu pada 2 individu bekerja dalam satu tugas. Biasanya pemisahan wewenang ini adalah yang paling mahal dari aktivitas dan prosedur pengendalian yang lain. Yang kedua, sistem otorisasi. Sistem otorisasi yang layak dapat dilihat dari berbagai bentuk. Otorisasi password untuk tiap-tiap individu yang ingin membuka komputer dan mengakses database perusahaan. Otorisasi tanda tangan untuk tiap individu yang ingin memasuki tabungan perusahaan di bank. Melakukan pemeriksaan kas, menunjukkan fungsi lain dari institusi keuangan. Otorisasi terbatas bagi individu yang ingin mengambil uang dari perusahaan sesuai dengan hak dari bagiannya. Next. Yang ketiga, pemeriksaan independen. Tiap-tiap orang diharapkan untuk tahu dan mengerti bahwa aktivitas dan performa kinerja mereka telah sedang dimonitor oleh seseorang yang dipercaya oleh perusahaan. Seperti ketika sementara karyawan mereka pergi, yang lainnya mengecek performa kinerja mereka. Rotasi kerja secara berkala, perhitungan dan sertifikasi kas, review supervisor memberlakukan aturan-aturan yang ketat bagi karyawan dan menggunakan auditor. Yang keempat, pengamanan fisik, melindungi aset-asetnya dengan misal menyimpan uangnya di bank, menguncinya di brankas, peralatan dan perlengkapan disimpan dan dikunci di lemari, dan lain sebagainya. Yang kelima, dokumen dan pencatatan. Dokumen dan pencatatan dapat digunakan sebagai alat pendeteksi adanya penyimpanan aktivitas seperti di bank. Disediakan laporan bulanan mengenai aktivitas yang terjadi di tabungan perusahaan. Siapa saja mengambil dan menyimpan akan dilaporkan di sana, serta dokumen penjualan, pembelian, dan transaksi yang lain. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, elemen rasionalisasi. Rasionalisasi maksudnya adalah pelaku fraud meyakinkan diri mereka sendiri bahwa fraud tersebut diperbolehkan dengan berbagai argumentasi yang mereka berikan. Semisal seperti Robin Hood, dia melakukan tindakan fraud, yaitu mencuri harta orang kaya. Seharusnya hal demikian tidak boleh dilakukan, tetapi dia berargumentasi bahwa dia memberikan harta yang dicurinya tersebut kepada orang miskin. Sehingga menurut dia hal tersebut diperbolehkan karena bertujuan baik.
Ada beberapa rasionalisasi yang biasanya digunakan oleh para pelaku fraud, yaitu perusahaan meminjamkannya kepadaku, aku hanya meminjam nanti akan kukembalikan lagi. Tidak ada orang yang terluka, aku pantas mendapatkan lebih, ini untuk tujuan baik, kami akan memperbaiki pencatatan secepatnya setelah kesulitan ekonomi kami selesai, suatu harus dikorbankan entah itu integritasku atau reputasiku. Next. Kesimpulan, kecurangan dapat diminimalisir dengan pengendalian yang baik seperti penerapan GCG di perusahaan, serta pada saat melakukan perekrutan karyawan. Perusahaan harus memberikan kualifikasi yang layak agar tidak merekrut karyawan yang salah. Yang kedua, segitiga kecurangan terdapat 3 elemen, yaitu yang pertama, elemen tekanan. Melakukan kecurangan untuk keuntungan dirinya dan untuk memuaskan apa yang dia inginkan, seperti kebutuhan yang tidak terduga atau mengikuti gaya hidup orang-orang pada umumnya. Yang kedua, elemen kesempatan. Terjadi karena adanya pengendalian yang kurang, sehingga membuat pelaku tidak terlalu khawatir saat melakukan kecurangan. Yang ketiga, elemen rasionalisasi. Meyakinkan dirinya sendiri bahwa melakukan kecurangan merupakan hal yang benar. Demikian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.